Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah berikan kepada kita mamasih. Apa itu mamasih? Ya, mamasih itu Bapak Ibu adalah ma yang pertama itu adalah mau, ma yang kedua mampu, sesempat. Allah berikan kepada kita kemauan untuk hadir. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk hadir, dan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk hadir. Ada orang diberikan kemauan tapi tidak diberikan kemampuan. Mau sekali tapi tidak mampu. Ada halangan atau lagi sakit. Ya. Mau dan mampu tapi tidak sempat, tiba-tiba ada urusan penting. Ya. Tapi alhamdulillah kita yang hadir ini Allah berikan kepada kita tiga-tiganya. Ada mau, ada mampu, ada sempat. Disingkat dalam kata mamasih. Paham ya? Iya, itulah mamasih. Iya. Itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Kita bisa hadir di tempat majelis ilmu. Ya, tadi pagi saya juga disuruh menggantikan Ustadz. Ya, ini disuruh lagi. Ya, jadi saya semakin bingung apa yang mau disampaikan. Tapi ya biasanya katanya kalau anak setiba disuruh, ya alhamdulillah alumni setiba. Dan pokoknya Ustaz dulu waktu di setiba, dan pokoknya kalau anak setiba disuruh tidak boleh menolak. Ya. Sampai-sampai itu Ustaz waktu itu Ustaz Ilham Jaya dia bilang satu ayat saja. Nabi bilang balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat. Antum sudah hafal berapa ayat? Wah, banyak Ustaz. Iya, jadi ya itu, sampaikan saja yang Anda tahu dan tidak perlu disampaikan yang Anda tidak tahu. Jadi ya kita terima. Ya, apapun ya yang kita akan sampaikan insyaallah ya mudah-mudahan nanti ya bisa bersambung. Jamaah malam Ahad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya masih ingin melanjutkan tentang Al-Qur'an. Ya. Begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikannya. Ada ayat yang mengatakan alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kepadanya kitab, yatlunahu haqqa tilawati. Ya. Orang-orang yang diberikan kepadanya kitab. Ya. Kalau kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad itu diberikan kitab Al-Qur'an. Apa yang harus dilakukan sebagai umatnya Nabi Muhammad? Yaitu yatlunahu haqqa tilawati. Kita harus membacanya dengan sebaik-baik bacaan. Ya, sama kalau Imam Jumat itu khutbah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, dalam bacaan Al-Qur'an juga Allah mengatakan yatlunahu haqqa tilawati. Bacalah Al-Qur'an itu dengan sebenar-benar bacaan. Ya, sebenar-benar bacaan kalau Al-Qur'an adalah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid.
Iya. Makanya para ulama, ya ulama tajwid mengatakan bahwa mempelajari Al-Qur'an itu ya 80% itu prakteknya, 20% teorinya. Ya. Itu kata ulama. Ya. Maksudnya apa? Banyak sekarang orang terlalu banyak teorinya, tapi prakteknya kurang. Ya. Biasa bahkan pernah ya saya dengar itu di radio ini, pernah dengar radio di Kota Makassar. Iya. Dia bilang begini penjelasannya. Itu huruf iqlab ada 5. Yaitu huruf qaf, to, ba, jim, dal. Kalau dibaca itu harus dibaca dengan qalqalah. Contohnya seperti kul huwallahu ahad. Mana qalqalahnya? Iya. Ya, artinya ini teorinya benar tadi ya, bahwa harus dibaca dengan qalqalah. Tapi prakteknya kok tidak ada qalqalahnya. Qalqalahnya kan dipantul. Aku, ab, aj, ad. Nah, gitu kan. Pas baca Al-Ikhlas itu kul huwallahu ahad. Iya. Saya mendengarkan kok mana bagus sekali penjelasannya teorinya, tapi prakteknya kenapa tidak sama? Ah itu. Sekarang banyak yang seperti itu. Mungkin karena dia belajar otodidak. Iya, belajar otodidak. Jadi ternyata Al-Qur'an ini sunnahnya itu dipelajari bersama dengan guru. Dalam istilah sunnahnya itu disebut talaqi. Iya, bertalaqi. Talaqi itu artinya kita bertemu dengan guru. Iya. Kemudian ada namanya musyafah. Syafah itu artinya kita membacakan di depan guru. Ya, syafah itu artinya mulut. Ya, itu bukan mulut dengan mulut. Artinya guru membacakan di depan kita atau kita membacakan depan guru. Kalau guru membacakan supaya ditiru, kalau murid yang membacakan supaya dikoreksi di mana kesalahan bacaannya. Itulah metode mempelajari Al-Qur'an. Begitulah Rasulullah ditalaqi malaikat Jibril. Bertemu dengan malaikat Jibril, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti. Iya. Lalu kemudian Rasulullah lagi mentalaqi para sahabat. Ya, menuntun para sahabat membacakan juga Al-Qur'an. Saat itu belum ada teori. Tidak ada teori tajwid. Jadi tajwid itu belum ada di zaman Nabi. Buku tajwid belum ada. Iya. Tapi langsung praktek. Iya, langsung praktek. Dan waktu itu memang benar semua prakteknya orang. Prakteknya para sahabat benar. Karena Nabi sendiri yang mentalkin, ya, menuntun saat itu. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalaki, ya, menuntun para sahabat membacakan ayat Al-Qur'an, lalu sahabat menerima sampai ketika di zamannya para sahabat, artinya sudah ada tabi'in. Belum ada tabi'in. Di zamannya para sahabat ada muridnya sahabat. Iya, ada muridnya para sahabat itu kalau nggak salah Ibnu Mas'ud, ya radhiyallahu an. Itu pernah ada muridnya yang membaca Al-Qur'an dan sudah diberikan teguran. Iya. Kalau nggak salah dia baca surah At-Taubah ayat 60. Iya. Muridnya Ibnu Mas'ud ini mengatakan begini. Dia baca itu surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Tidak dia baca begitu. Dia baca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Tahu di mana perbedaannya? Ya. Di lafaz lil fuqara'. Lil yang pertama itu muridnya Ibnu Mas'ud membaca pendek 2 harakat. Lil fuqara'i wal masakin. Lil fuqara'i wal masakin 2 harakat. Iya. Sementara yang Rasulullah ajarkan ke Ibnu Mas'ud itu dibaca 4 harakat. Lil fuqara'i wal masakin. Iya. Nah, ketika Ibnu Mas'ud ini mendengarkan bacaan muridnya itu, hanya dia baca dua harakat.
Sementara hafalannya Ibnu Mas'ud itu 4 harakat, ya, karena begitu yang didapatkan dari Rasulullah. Ibnu Mas'ud itu mengatakan kepada muridnya itu, "Mahakadha 'allamaniha Rasulullah." Tidak begitu dulu Nabi ajari saya. Muridnya ini mengatakan, "Terus bagaimana Rasulullah mengajari?" Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, bahwa Rasulullah kita mengajari kami itu di ayat al-lil fuqara itu ya muddu maddan, dia memanjangkan, iya, sampai 4 harakat, iya, lil fuqara. Itulah kemudian karena terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu, maka setelah itu di belakangnya muncullah kaidah-kaidah ilmu tajwid. Apatah lagi setelah umat Islam atau agama Islam ini semakin berkembang sampai ke luar negeri, ya, sudah bukan lagi orang Arab asli yang menerima Islam, tapi sudah ada yang berbahasa asing, sudah berbahasa Inggris dan berbahasa yang bukan lagi berbahasa Arab. Ini kan ketika dia dibacakan kan belum tentu langsung seperti, ya, ketika orang Arab dituntun, ya, artinya bukan bahasanya. Ya, sama kita orang Indonesia, tiba-tiba ada orang Inggris datang bacakan kita bahasa Inggris, ya mungkin bisa kita ikuti, tapi banyak kesalahannya. Nah, begitu pula Quran saat itu dibacakan sama orang-orang yang tidak berbahasa Arab, maka terjadi kesalahan-kesalahan. Maka mulailah ulama-ulama saat itu membuat buku ilmu tajwid, kaidah-kaidah atau kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam bacaan Al-Quran. Maka mulailah saat itu ada para ulama yang menulis buku tajwid hanya 20, kalau nggak salah 20 bait, ya, 20 bait, artinya masih sedikit kesalahan, ya. Nanti masuk lagi ada yang sampai 100 bait, bahkan sampai sekarang ada yang 1000 bait. Berarti kesalahan membaca Al-Quran semakin banyak, ya, kesalahan membaca Al-Quran semakin banyak. Nah, apatah lagi kita ini bukan orang Arab, ya, kita ini bukan orang Arab, ya, maka berpotensi sekali logat-logat kita itu bisa mempengaruhi, iya, berpotensi, iya. Biasa kalau saya mengaji itu saya bilang kita ini orang Makassar itu potensinya karena kita ini bahasanya kita ya selalu tipis-tipis, iya, ada sop saudara, iya, ada situ ra kan, iya, orang Arab tidak pernah bilang ra, ro tebal, iya, maka nanti ada panggil temannya, mana Pak Rahman, mana Pak Rahim, ya, maka nanti Ar-Rahmanir Rahim, ya, kan gitu. Nah, itu potensi bisa membuat bacaan Al-Quran berubah. Harusnya ro dibaca tebal, tapi jadi ra karena kebiasaan dari logat-logat kita. Berbeda dengan orang Jawa. Orang Jawa tidak pernah bilang ro, tidak pernah bilang ra, karena logatnya selalu ro. Iya, piro mas. Ro kan, ya, ada Roro Kidul, ya kan, ya, jadi sampai Surabaya diganti Surabaya. Ini kan ra jadi apa ya, logatnya itu. Jadi jarang sekali orang Jawa bilang ra. Ar-Rahman, jarang orang Jawa itu. Orang Sulawesi itu, makanya pernah saya dengar itu TV Roja, ya, itu TV Roja, dia ada apa lewat nelpon gitu, ya, dia menelpon, dia bacakan Al-Quran, iya, dia baca Ar-Rahmanir Rahim. Itu hostnya bilang, kayaknya Bapak asli dari Sulawesi. Saya bilang, bukan Pak, saya di Jawa, tapi asli Sulawesi. Iya, jadi memang kita orang Sulawesi ini ya seperti itu bacaan Al-Quran kita. Itu ya bukan aib, ya. Itu memang bahasa kita seperti itu. Ya, tidak ada masalahnya. Ada apa dengan bahasa? Tidak ada masalah dengan bahasa kita. Bahasa kita benar. Cuma ketika kita baca Al-Quran, jangan logat kita ikut. Iya. Harus pakai logat Arab. Itu. Iya. Begitu juga kalau kita berbahasa Inggris kan gitu, ya. Maka jangan logat, ya, logat
ya logat orang Indonesia dipakai, harus logat Inggris. Iya. Jadi seperti juga itu Al-Qur'an. Nah, terjadinya kesalahan-kesalahan seperti itu, nah itulah para ulama mulai bikin buku-buku tajwid. Iya. Tapi ingat bahwa Al-Qur'an ini sudah Allah sangat mudahkan. Iya. Jadi Quran ini sudah Allah sangat mudahkan. Makanya Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Iya. Itu Allah katakan dalam surat Al-Qamar. Iya, bahwa sungguh, iya, walaqad itu betul-betul dan sungguh-sungguh. Iya, artinya sudah 2 kali kata-kata penguat disebutkan di situ, bahwa betul-betul dan sungguh saya mudahkan sekali itu Al-Qur'an. Kita dimudahkan dalam masalah apa? Dalam masalah tilawah. Itu Allah sudah mudahkan. Iya. Dimudahkan dalam hafalan. Dimudahkan kitab suci Al-Qur'an. Anak kecil saja bisa hafal. Iya. Padahal itu dia belum tahu apa-apa. Iya. Dituntun atau dia dengar saja ada orang membaca, itu bisa dihafal. Iya. Itu saking mudahnya itu Al-Qur'an. Iya. Nah, makanya karena mudahnya ini, ya maka sangat bagus kalau kita ya serius untuk ya menghafal, ya karena sudah dimudahkan. Ya, apa yang menghalangi ya untuk tidak dihafal? Iya, ya tadi subuh itu saya berkisah ya bahwa ada seseorang yang selalu mendengarkan bacaan Al-Quran orang-orang yang ada di masjid, tapi dia juga mau, ya setelah dikasih kesempatan untuk kita ajari, dia serius dan alhamdulillah dia mengatakan dulu itu saya belum bisa menikmati bacaan Al-Quran, ya nanti kalau dibaca itu pun setengah mati, tapi setelah dia berusaha saya katakan sama dia, memang begitu sebenarnya. Iya. Membaca Al-Qur'an itu tidak instan. Harus memang dilewati prosesnya. Iya. Tapi tidak perlu kita khawatir karena Al-Qur'an ini dibaca dengan terbata-bata atau dibaca dengan lancar, semuanya ada pahalanya. Itu kelebihannya Al-Qur'an. Iya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Iya. Kita baca hadis umpama innamal a'malu binniyat. Ya, itu kalau dibaca boleh tidak pakai tajwid kalau baca hadis. Iya. Innamal a'malu binniyat. Tapi baca Al-Qur'an tidak boleh itu kalau ada nun bertasydid lalu kemudian kita tidak dengungkan. Seperti kita baca qul a'udzu birabbin nas. Ada an-nas, ada nun bertasydid, itu harus ditahan, didengungkan. Ya. Tapi di hadis innamal a'malu binniyat tidak perlu dibaca innamal a'malu binniyat. Tidak mesti begitu. Ya. Kenapa? Ya itulah bedanya Al-Qur'an dengan yang lainnya. Al-Qur'an itu punya tata cara tersendiri untuk cara membacanya. Ya itulah ilmu tajwid. Iya. Bahkan Al-Qur'an itu sendiri dipaham tidak dipaham kita bisa dapat pahalanya. Iya. Ya, baca alif lam mim. Ada yang tahu artinya alif lam mim? Kan tidak ada. Di tafsirannya itu alif lam mim Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang lebih tahu artinya, maksudnya itu alif lam mim. Itu tafsirannya. Artinya itu alif lam mim kita tidak tahu apa artinya. Tapi dibaca Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan kalau orang baca alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, mim itu satu huruf. Berarti kita baca alif lam mim itu sudah dapat kita membaca 3 huruf. Ya. Di sambungan hadisnya itu mengatakan bahwa man qara'a harfan, siapa yang baca satu huruf min kitabillahi, dari kitab suci Al-Qur'an, falahu hasanah, baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dilipat jadi 10. Berarti satu huruf 10. Alif lam mim berarti sudah dapat 30.
Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf sudah dapat 190. Begitu besar kebaikan yang bisa didapat kalau kita membaca Al-Quran. Makanya saya katakan kita hidup di dunia ini hanyalah untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan untuk kita jadikan bekal menghadap kepada Allah. Nah, ini kebaikan paling gampang didapat dengan cara baca Al-Quran. Iya. Jadi tidak ada kayaknya amalan yang paling gampang kita dapatkan kebaikannya kecuali baca Al-Quran. Iya. Orang mau bersedekah ya harus kerja dulu supaya ada uangnya baru bisa bersedekah. Iya. Iya. Kalau orang kaya ya harus sukses dulu usahanya. Iya. Kalau tidak ada atau bangkrut usahanya ya bisa saja tidak jadi. Ya, tidak jadi beramal, ya, melakukan kebaikan. Tapi Al-Quran dimanapun kita bisa baca, ya kecuali dalam masuk WC, ya. Biar sambil tidur bisa dibaca, sambil berdiri bisa dibaca, baring bisa dibaca. Dan itu mengalir kebaikan-kebaikan. Satu huruf sama dengan 10. Ya, itu Al-Quran. Jadi Al-Quran makanya Al-Quran mengatakan innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yadau akharin. Sesungguhnya Al-Quran ini memuliakan orang-orang yang bersamanya dan juga menghinakan juga orang-orang yang bersamanya. Maksudnya apa? Sejauh mana kita bersama dengan Al-Quran, kita membacanya, kita menghafalnya, kita memahaminya, kita mentadabburinya, kita mengamalkannya, sejauh mana kita mengamalkan, ya, Al-Quran itu, maka sejauh itu pula Allah mengangkat derajat kita. Dan sejauh mana kita tinggalkan Al-Quran, kita sudah malas bacanya, sudah malas tadabburinya, iya, sudah malas dengarkan kajiannya, sudah malas berobat dengan Al-Quran. Berobat dengan Al-Quran dianjurkan juga. Iya. Nah, ini salah satu pengobatan yang ya sudah mulai ditinggalkan. Orang lebih percaya sama yang ya, ke dokter dulu ya, baru ke Al-Quran. Padahal harusnya katanya ke Al-Quran dulu. Ya, introspeksi diri dulu. Apanya yang salah ini? Salah makan atau apa? Ya, baru baca-bacakan Al-Quran. Nah, baru setelah itu ya pergi ke dokter kalau memang itu medis. Iya. Nah, itu. Tapi pertamanya itu ya kita kembali ke Allah dulu. Iya, kembali ke Al-Quran dulu. Jadikan itu Al-Quran sebagai obat dulu. Iya. Karena memang Al-Quran adalah obat. Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Quran itu Allah turunkan juga sebagai obat. Iya, jadi obat itu Al-Quran. Jadi apapun ya kondisi kita, mulailah berobat dengan Al-Quran. Iya, ambil air, bacakan Al-Quran, diminum, diniatkan sebagai obat. Iya, dibacakan ya, atau di istilah diruqyah. Nah, itu berobat dengan Al-Quran. Atau meruqyah diri sendiri, diniatkan Quran yang dibaca sebagai obat, itu namanya meruqyah diri sendiri. Itu insya Allah jadi obat. Iya. Nah, itu Al-Quran. Jadi sangat banyak sekali Al-Quran itu memberikan kepada kita keutamaan-keutamaan. Sudah diberikan kita kemudahan dalam membacanya, menghafalnya, mentadabburinya, memahaminya, sangat mudah sekali. Iya. Apatah lagi saat ini ya di HP saja bisa kita lihat, artinya Quran itu bisa kita baca. Iya. Di HP bisa kita cari apa maksud daripada ayat yang kita baca itu. Ya, sekarang ini. Kalau dulu kan tidak seperti itu. Artinya ini kemudahan saat ini semakin mudah Al-Quran dibaca. Ya. Tapi ya setan tidak tinggal diam. Dia juga semakin semangat melalaikan manusia. Ya, maka terkadang ya awalnya Quran dibaca, tapi lama-lama lari ke Facebook. Berapa menit? Al-Quran hanya 2 menit. Ya, itulah. Ya. Jadi di dunia ini ada namanya hak dan ada batil. Itu berperang terus. Ya. Kebaikan dengan keburukan itu berperang. Ya. Dan keburukan itu dipimpin oleh setan. Ya. Jadi setan ini sudah bersumpah di dalam Al-Quran untuk
terus menggelincirkan anak cucu Adam sampai hari kemudian. Dia mencari teman. Jadi kalau ada orang mengaji baru satu halaman, bantu nih. Iya, berarti ada setan itu. Iya, yakin. Baru Allahu Akbar sudah menguap. Ah, itu dari setan itu. Iya, dari setan. Ya, jadi memang setan itu ketika azan dikumandangkan, itu di hadis dikatakan itu setan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut juga katanya. Ya, saya mendengarkan azan. Jadi azan ini termasuk pengusir setan. Tapi setelah itu dia kembali lagi. Allahu Akbar, langsung menguap sudah. Setan sudah masuk. Nah, kayaknya tahan. Kalau mau muat, tahan itu mulut. Yang setan masuk itu, apalagi ya dia buka lebar-lebar mulutnya. Iya. Nah, mulailah saat sholat. Wah, awalnya masih khusyuk. Iya, mulai imam selesai Al-Fatihah, pikirannya sudah di luar semua. Sampai sudah mau tahiyat imam. Iya, baru perasaan baru karena di luar itu pikirannya di luar terus. Oh, nanti kalau sudah sholat ini ke sini. Bahkan pikirannya itu sudah jalan di mana-mana itu. Nah, itu gangguan setan. Iya. Begitulah setan menggoda kita. Aslinya itu setan mau mengkafirkan kita. Iya, itu aslinya itu setan. Cuma ya dia pintar sekali bermain cantik. Iya. Bermain lembut. Tidak dia kasih kafir langsung kita. Dicari dulu celah-celah mana yang ya tidak terasa itu orang. Iya, bahwa ini gangguan saya. Iya, betul-betul diawali dengan Al-Qur'an. Iya, tapi begitu ya dikasih ngantuk sedikit, supaya terang mata, buka-buka dulu Facebook. Di situ dia kena, sudah mulai dilalaikan. Hari ini ternyata hanya satu halaman, Facebooknya berjam-jam, dia scroll, dia buka semua berita, semua dia baca. Iya, padahal para ulama mengatakan lau tahurat qulubuna ma syabi'at minal Qur'an. Seandainya hati kita ini bersih, ya suci, itu ya dia tidak pernah puas dengan Al-Qur'an. Ya, artinya kalau hati kita ini bosan dengan Al-Qur'an, itu perlu introspeksi diri ya. Ada dosa apa ini yang dikerjain? Kok kalau Quran itu malas? Kok kalau Quran itu berat? Iya. Tapi kalau bukan Quran, kenapa langsung terang, cerah? Iya. Begitu ya? Iya. Iya, begitu juga saya alami. Iya. Artinya saya juga digoda setan. Artinya iya begitu. Itu godaannya begitu. Iya, jadi ya artinya ya ini kan mengingatkan. Ya kita saling mengingatkan. Ya walaupun ya mengingatkan itu kan sama dengan menunjuk. Kamu digoda setan, tapi kan ya kata Ustaz Said Somad, 4 jarimu itu lari ke dirimu. Ya arti kamu harus lebih introspeksi juga. Saya insyaallah introspeksi juga. Iya, tapi itu nasihat ya. Itu nasihat, saling menasihati bahwa seperti itulah kehidupan kita. Iya. Setan ini bermain cantik sekali. Iya. Disuruh menghafal. Aduh, berat sekali. Ini hari ini saya hafal sudah 1 halaman, tapi baru pindah satu meter. Ku lupa semua nih. Iya, ada begitu. Bertanya sama saya. Ku bilang saya sama dia, apa yang kamu rasakan begitu juga yang saya pernah rasakan. Iya. Tapi kamu apakan waktu sudah lupa? Itu malas menghafal. Saya bilang, tidak begitu. Kalau kamu begitu tidak akan selesai. Iya. Kalau begitu berarti itu tandanya Allah mau kalau kamu ulangi lagi itu. Iya, ingat pahalanya. Iya, 1 huruf 10. Gitu. Iya. Jadi manusia itu dikasih kelupaan, lupa ketika membaca, lupa hafalannya, baca Al-Qur'an. Itu biasa aja itu. Itu manusiawi. Iya. Manusia ini tempatnya lupa. Iya. Ya, sumyal insan linisyanihi. Begitu. Manusia itu disebut manusia karena suka lupa. Kalau ada manusia tidak lupa, mungkin malaikat itu. Iya, karena manusia memang itu begitu. Allah ciptakan memang suka lupa. Ya, Nabi juga sampai Nabi lupa. Nabi sholat lupa. Iya.
Ya, tapi ada hikmah di balik lupa itu. Ya, kalau kita ada masalah-masalah yang membuat kita trauma, coba bayangkan kalau kita ingat terus itu. Wah, trauma kita tiap hari. Itu dilupakan. Iya. Tapi kalau Al-Qur'an lupa dihafal, jangan bilang alhamdulillah sudah lupa. Enggak. Itu tandanya disuruh murojaah banyak-banyak. Ulangi lagi. Wah, sudah dikasih kamu kemampuan untuk hafal satu halaman. Wah, itu sudah kemuliaan itu. Iya, sudah mulai dibuka. Iya, istilahnya sudah dibuka itu. Allah sudah mulai membuka jalan menuju orang-orang yang akan di hari kemudian, yang Allah katakan kalau di hari kemudian orang-orang yang punya hafalan itu disuruh disuruh nanti apa? Iqra wartaqi. Nah, itu di hari kemudian nanti itu kita disuruh mengaji. Makanya saya bilang di dunia perbagus memang mengaji tak, karena di akhirat nanti disuruh kita mengaji. Ya, jadi itu di hasilnya nanti di hari kemudian kita disuruh Iqra, baca. Coba bayang-bayang kami sekarang kalau baca tidak bagus tajwidnya. Nah, seluruh dunia lihat kita disuruh mengaji. Iqra. Suruh baca. Wartaqi. Nah, baru disuruh. Kalau sudah dibaca, disuruh kita naik tingkat. Nah, jadi kan bertingkat-tingkat itu. Sampai di mana akhir bacaan? Nah, di sini sampai di mana hafalan tak? Kalau Al-Ikhlas di hafalan tak, berapa tangga aja itu? Iya. Tapi kalau juz 30 sudah dihafal, lumayan itu insyaallah. Ya, tapi kalau 30 juz, insyaallah ya paling tinggi itu. Ya, itu bayangkan saja dulu. Ya. Ya, artinya itu gambarannya di hadisnya Nabi begitu, Iqra, bacalah, wartaqi, naiklah, ya, kama kunta turattalu fid dunya, seperti dulu kamu baca di dunia. Berarti betul-betul kita disuruh mengaji di akhir kemudian. Iya, jadi supaya kita tidak malu di hadapan seluruh manusia, ya perbaiki memang mengaji tak. Karena disuruh di hari kemudian nanti, ya disuruh mengaji lagi. Iya, jadi ya itulah. Allah sudah mudahkan kita membaca Al-Qur'an. Iya, Allah sudah memberikan kemudahan semua dalam menghafal, kemudahan dalam memahami, kemudahan dalam mempraktekkan dan mengamalkan. Ya, tinggal ya sejauh mana ya kita bersama dengan Al-Qur'an. Artinya sejauh mana dekat kita bersama dengan Al-Qur'an. Iya, karena Al-Qur'an nanti di hari kemudian juga menjadi syafaat. Nah, ini syafaat. Jadi syafaat itu ya, syafaat itu artinya genap. Ya, jadi wal fajr wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Nah, itu syafa' itu genap, watr witir, ganjil. Ya, maksudnya apa? Syafaat, ya syafaat itu kata genap. Artinya apa? Di hari kemudian nanti itu kan kita seluruh manusia itu mengurus dirinya sendiri. Itu ganjil. Tiba-tiba orang-orang yang di dunia ini selalu bersama dengan Al-Qur'an, siang dan malamnya dia baca, siang dan malamnya dia hafalkan, ya sampai mengantuk bersama dengan Al-Qur'an. Itu di hari kemudian itu Al-Qur'an datang, dan dia bukan lagi datang dalam dalam bentuk mushaf, sudah berbentuk, sudah hidup dia. Iya, sampai katanya dia duduk di samping kita saat kita butuh bantuan, baru duduk di samping kita lalu kemudian mengatakan, iya, tidak perlu khawatir. Iya, saya yang kita sampai kaget, kamu siapa? Iya, saya adalah temanmu dulu di dunia yang selalu kamu temani saya. Iya, kita kaget, siapa ya? Iya, nanti dia perkenalkan dirinya, saya adalah Al-Qur'an. Orang kalau selalu dekat dengan Al-Qur'an, selalu membacanya, itulah yang insya Allah mendapatkan itu. Iya, syafaat. Iya, syafaat Al-Qur'an. Itu syaratnya tidak mesti harus dihafal. Iya, walaupun kita rajin membaca saja, ya insya Allah itu kita bisa mendapatkan syafaat Al-Qur'an. Iya, karena ya tidak ada persyaratan di situ bahwa harus dihafal. Tapi kalau dihafal ada keutamaan tersendiri. Iya, kalau Anda bisa hafal Quran, minimal Anda adalah orang yang paling banyak mengulang-ulangi itu bacaan Al-Qur'an. Itu begitu besar kebaikan-kebaikan yang Anda kumpul untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Sudah adzan ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Itu cerita-cerita saja tadi.
yang menggantikan ustadz yang lagi berhalangan. Mungkin ya ada tiba-tiba halangannya tadi. Ya, jadi saya kira begitu. Ya, jadi Allah sudah mudahkan, Allah sudah kasih semua kemudahan-kemudahan terhadap Al-Quran, maka mari kita mulia bersama dengan Al-Quran. Jangan mau hina bersama dengan Al-Quran. Artinya mari kita mulia dengan banyak mendekat bersama dengan Al-Quran, dan jangan hina dengan menjauhi atau meninggalkan Al-Quran. Inilah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahannya, itu datangnya dari diri pribadi dan dari syaitan laknatullah alaih. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.